Baik, Ustaz. Pasnya udah muncul. Udah oke ya? Ya, insyaallah. Oke. Baik, kita mulai, Bapak dan Ibu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpah nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dan juga nikmat berkesempatan untuk bisa hadir pada kajian tafsir Al-Qur'an perisai Astrografia sore hari ini Rabu 9 Maret 2022 atau berketepatan dengan 6 Sya'ban 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada uswah tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, tabi'in dan semoga insyaallah kita semua yang istiqomah hingga yaumil akhir. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pada Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah, LCMA, alhamdulillah yang pada sore hari ini berkenan untuk bisa hadir memberikan materi. Yang terhormat juga kepada Ketua Perisai Astrografia, Bapak Samsuar, beserta pengurus, dan juga teman-teman panitia, beserta Bapak dan Ibu semua, yang alhamdulillah bisa bergabung pada materi sore hari ini. Insyaallah, agar pertemuan kita pada sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama buka pertemuan sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah kita bersama-sama. Al-Hadiniyah wa kulihatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mempersingkat waktu, untuk itu kita langsung saja menginjak pada materi selanjutnya, yaitu materi pokok yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Darwis Abu Ubaidah LCMA, yang kajian tafsir Quran pada sore hari ini adalah tentang Quran surat Al-Ikhlas atau surat ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ikhwah wa akhwat, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Juz Ammah, yakni surah atau tepatnya karena di awal dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak pertemuan kita, memang ada 5 kali di Al-Fatihah, kemudian An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan insya Allah Al-Ikhlas ini juga akan habis 1 kali ini insya Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sudah tahulah artinya ini ya, bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang Masya Allah luar biasa. Kita tidak mengatakan surat yang teragung, karena yang teragung itu menurut hadis Nabi adalah surah
Al-Fatihah yang teragung, ya. Tapi surah Al-Ikhlas ini juga memiliki keagungan, keutamaan yang luar biasa. Pertama, sebagaimana biasa, surah Al-Ikhlas ini tergolong ke dalam surah Makkiyah atau surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, termasuk di awal-awal ini, karena memperkenalkan tauhid, keesaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian penamaan Al-Ikhlas itu tidak diambil dari kata-kata yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Berbeda kalau Al-Falaq diambil dari ayat satunya, Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas juga diambil dari Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nasnya. Tapi kalau Ikhlas tidak. Tidak ada kalimat Al-Ikhlas di dalam surat tersebut. Tetapi kontennya adalah tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik tauhid zatnya maupun sifatnya, termasuk fi'il, perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kontennya adalah tauhid, maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Nanti juga akan ketemu ketika menjelaskan Al-Kafirun, juga sebagian ulama menyebutkan surah Al-Kafirun itu adalah surat Al-Ikhlas juga, karena kontennya adalah mentauhidkan Allah dan bebas dari segala Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan manusia di kala itu, yang hanya bertauhid kepada Allah Taala. Kemudian di sini ini sudah dibagikan ya Pak Bayu kepada yang lain ya materinya ya. Nah, ya itu ada makna kalimat. Pertama as-samad. As-samad itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah kullu syai'in yaftakiru ilai. Semua makhluk butuh dia. Makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa ngapain kecuali ada dia. Nah, itulah makna as-samad itu. Di tempat bergantungnya. Kalau Bang Haji ya, tahu kan Bang Haji? Bang Haji itu kan panggilan kepada Roma Irama, kalau tidak salah. Di dalam soneta grupnya itu dia menyebutkan malah as-samad itu tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, itu ada lagunya itu. Jadi as-samad itu ya Tuhan tempat meminta. Ya, boleh, nggak apa-apa, karena intinya semua makhluk itu butuh dia, itulah as-samad. Semua makhluk butuh dia. Itulah mana dari as-samad. Kemudian ada dua kata, yang kedua adalah kufuwa. Kufu itu artinya setara. Ya, lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Lam yakun lahu, tidak ada bagiannya kufuwa, kesetaraan ahad dengan sesuatu apapun. Artinya tidak ada makhluk ini satupun yang setara kedudukannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan dari segi bentuknya dikatakan laisa kamitslihi syai'un, bagaimana mau menyerupakan Allah dengan makhluk? Toh tidak ada satupun makhluk ini yang bisa menyerupainya. Nah, jadi memang seperti itu. Nah, kufu ini sudah, sebenarnya bahasa kufu itu sudah merayat tuh Bapak. Ya, misalnya untuk mencari jodoh, ya kan? Oh, dia tidak sekufu dengan saya. Dia orang kaya, saya orang miskin. Nah, itu namanya tidak setara maksudnya. Atau mengatakan, oh nggak mungkin saya menikah dengan dia. Dia pendidikannya tinggi, sementara saya cuma tamat ini gitu. Itu mana merasa tidak sekufu, artinya tidak setara, tidak setaraf. Kalau bahasa sekarang mungkin nggak level, gitu ya, nggak level, gitu. Baik, sekarang penjelasan ayat. Ada beberapa poin ini. Pertama, surat Allah yang mulia ini, surat Al-Ikhlas, Allah turunkan berkaitan dengan tuntutan dari orang-orang musyrik Makkah yang meminta kepada Muhammad itu begini. Ada dua bahasa. Bahasa pertama itu, ya Muhammad, sif laka rabbak. Sif lana rabbak. Wahai Muhammad, jelaskan sifat-sifat Tuhanmu itu seperti apa. Kalau Tuhan kami, kamu lihat kan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala, jelas bentuknya. Ada yang kupingnya udah copot karena batu kan, udah ratusan tahun. Ada yang hidungnya udah nggak jelas, ada yang ditumbuhi lumut-lumut. Nah, itu pokoknya jelas lah. Itu Tuhan kami. Tapi Tuhan kamu tuh kayak apa? Kamu meminta menengadahkan tangan ke langit, tapi kan nggak lihat.
Nah ini saking materialistisnya mereka nggak percaya dengan Tuhan Muhammad karena tidak kelihatan. Itu satu. Yang kedua, mereka juga minta kepada Muhammad, ansib laka rabbak, ansib lana rabbak. Ya Muhammad, jelaskan nasabnya. Nasab Tuhan kamu itu siapa sih? Kalau bapak, ibu, kakek, nenek, buyutnya itu siapa? Atau kalau Tuhan kamu punya turunan, itu nanti siapa? Anaknya siapa? Seperti itu. Ditanya lagi, apa namanya, statusnya itu seperti apa? Jadi bermacam-macam pertanyaan dari kafir musyrik kepada Muhammad. Maka turunlah ayat, Qul, katakan, maksudnya ini kepada Muhammad, ya Muhammad, katakan kepada mereka, Huwallahu ahad. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang jumlah Tuhan kamu itu berapa, Tuhan mereka kan banyak. Nah lalu Tuhan kamu itu berapa? Katakan kepada mereka, Allahu ahad. Allah itu satu. Satu tidak berbilang, tidak diawali dengan tidak ada, dan tidak berakhir dengan lebih dari satu. Itulah Esa, terjemahan kitanya ya, ahad, ahad. Nah, kalau mereka bertanya kepadamu, ya, tentang fungsi daur, fungsinya Tuhan itu, katakan Allahu Samad. Allah itu tempat meminta. Semua makhluk, termasuk kamu, kata Muhammad kepada kafir Quraisy, itu butuh dia. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali dengan bantuan dia. Itulah As-Samad. Yang Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang turunan, nasab, katakan kepada mereka, lam yalid walam yulad. Dia Tuhan itu tidak melahirkan, tidak akan pernah melahirkan, maknanya lam yalid itu sampai kapanpun tidak akan pernah melahirkan, tuh punya turunan. Ya, walam yulad, dan dia sehari sebelumnya juga tidak dilahirkan. Kalau mereka bertanya, ya Muhammad, kepadamu seperti apa Tuhanmu itu, bentuknya seperti apa, katakan, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana mungkin aku bisa mencontohkan kepada kalian? Karena tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Bagaimana mungkin menceritakan kepada kalian? Nah, sampai seperti itu. Dan itu menjadi sababun nuzul, ya, latar belakang turunnya surat Al-Ikhlas ini. Dua, surat Al-Ikhlas ini adalah pelajaran akidah tauhid yang sangat tinggi. Di dalam surat ini terdapat tuntunan belajar tauhid yang sangat mendasar. Sehingga ada semacam dialog yang Allah berikan kepada Muhammad SAW kepada kaumnya. Seperti itu. Nah, ini tersampaikan tadi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas ini mengandung banyak keagungan. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas ini, ya Qul Huwallahu ahad, itu mengandung keutamaan sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, nilainya kalau kita baca. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan ada seorang mendengar seorang laki-laki membaca surat Al-Ikhlas itu berulang kali. Setelah hari subuh, ya, orang tersebut menemui Nabi SAW serta menceritakan apa yang disaksikannya tadi malam. Lalu Nabi mengatakan, walladzi nafsi biadi, innaha la ta'dilu sulasal Quran. Demi zat yang jiwaku berada tangan, maksudnya demi Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Hadirin, perlu dipahami, sepertiga Al-Quran itu, ya, maknanya, kan Quran kita kan 30 juz, Pak. Itu bukan nilai kita membacanya, bukan. Ya, karena satu huruf saja itu kan 10 kebaikan. Kita dapat pastikan kalau berdasarkan itu, membaca Alhaakumut Takasur, Alhaakumut Takasur itu lebih besar pahalanya. Karena hurufnya lebih banyak dibandingkan Qul Huwallah. Tapi kenapa dikatakan Al-Ikhlas, Qul Huwallah itu sepertiga Al-Quran? Karena sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah tauhid. Ya, sepertiga tauhid, sepertiga hukum, sepertiganya adalah qasas atau cerita-cerita, riwayat-riwayat sejarah. Nah, itu. Jadi itulah para ulama menyebutkan, dan Nabi memahami, Nabi menyebutkan dan para ulama memahami mana sepertiga dari Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Ikhlas, sehingga dikatakan sepertiga Al-Quran itu karena kontennya, isinya adalah tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya,
Karena itu ada sebuah riwayat ya, ada sebuah riwayat itu Aisyah radhiallahu anha, istri Nabi, mau tidur ya. Itu pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, kamu udah khatam Al-Qur'an belum?" Jadi Nabi menyuruh Aisyah itu untuk khatam Quran, Bapak Ibu. Yang menjelang tidur, khatam dulu Quran. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau khatam dulu Quran, kapan tidurnya?" Gitu. Nah, ini teman-teman nih, ya Pak Bayu ya, kita sering ketemu di Keramat nih. Kalau kita mau tidur baca Quran khatam dulu, kapan tidurnya, Pak? Nah, gitu. Ya, mungkin semalam tuh nggak bisa tidur kayaknya. Sama Aisyah juga begitu, "Ya Rasul, bagaimana mau khatam?" gitu. Lalu Rasul ingatkan, "Tidakkah kamu ingat," kata Nabi, "bahwa Al-Ikhlas itu senilainya sepertiga Al-Quran. Nah, baca 1 kali setara dengan 10 juz. Baca 2 kali setara dengan 20 juz. Baca 3 kali clear 30 juz." Subhanallah. Nah itu, makanya Aisyah disuruh membaca itu, khatam Quran. Ali bin Abi Thalib juga disuruh Rasul khatam Quran menjelang tidur. Nah, kita juga coba menjelang tidur kan ada doa kita itu, zikir kita. Satu di Yes. antaranya di samping baca Al-Ikhlas, membaca Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, ya termasuk Al-Ikhlas ini dibaca 3 kali. Itu sama maknanya kita mengkhatamkan Quran. Walaupun kalau hitungnya per huruf tentu aja tidak sama. Ini menunjukkan sisi keagungan daripada Al-Ikhlas itu sendiri. Yang kedua, membacanya berulang-ulang mendapatkan hadiah istimewa dari dalam surga, yaitu berupa istana. Sa'id bin Al-Musayyab, semoga Allah merahmatinya, merawatkan. Ya, ini merahmatinya. Jadi ini hadis ini kalau bahasa kitanya ini munqati ya, terputus. Hadis ini termasuk riwayat yang lemah ya Pak ya. Tapi ini bentuk keutamaannya saja, saya mau bacakannya ya. Apa kata Nabi dari Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib ini itu bukan sahabat, Pak. Dia adalah seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Makanya semoga Allah merahmatinya, bukan semoga Allah meridhoinya. Itu sahabat itu. Nah, ini kan enggak. Jadi gini, man qara'a qul huwallahu ahad asara marrat bunyalahu qasrun bil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad itu 10 kali, dibangunkan sebuah gedung, sebuah istana di dalam surga. Wa man qara'aha isrina marra bunyalahu biha qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca 20 kali, enggak siang enggak malam gitu ya, maka dia akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Wa man qara'a salasina marra, barang siapa yang membacanya 30 kali, maka dibangunkan bagi dia 3 istana dalam surga. Itu sampai demikian. Lalu gitu ya, Umar Ibnul Khattab bertanya, "Ya wallahi ya Rasulullah, idzan lanuksiranna qasuruna." Ya Rasulullah, kalau begitu ntar banyak dong istana kita dalam surga. Gimana tuh? Nah, kan gitu kan. Kata Rasul, "Allahu awsa min zalik." Karunia Allah itu jauh lebih banyak, lebih luas daripada itu. Artinya nggak usah khawatir gitu. Ya, persediaan dari Allah itu maha banyak. Ya, ini hadis Ad-Darimi. Dari segi kedudukan hadis ini tidak sahih ya Pak, ini dhaif. Makanya saya jelaskan. Ya, tapi ini menjelaskan tentang salah satu sisi keagungan daripada surah Al-Ikhlas. Kemudian C, nah gitu ya, bagian akhir, surat Al-Ikhlas ini termasuk salah satu surat yang dapat dibaca ketika hendak tidur. Dan dengannya Allah amankan dari segala gangguan yang ada pada malam hari itu. Nah, ini menarik ini, termasuk di samping keutamaan ibadah membaca ini, tapi ini menjadi perisai. Apa kata Nabi? Ya, kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza wada'ta janbaka 'alal firas wa qara'ta bi Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad, faqad aminta min kulli syai'in ilal maut." Wahai Anas, apabila kamu hendak tidur, nah itu ya, apabila kamu hendak tidur, kamu membaca Al-Fatihah dan baca Qul Huwallah. Gitu. Jadi dibaca, ini termasuk amalan menjelang tidur. Faqad aminta min kulli syai'in, sesungguhnya kamu aman dari segala gangguan.
kecuali maut, mati. Artinya kalau malakut maut mau dikirim oleh Allah, nggak ada persoalan. Mau baca kulullah kayak, mau baca apa, yang mati mah mati aja. Nah gitu. Jadi jangan nanti berharap, nah ini nggak usah mati dulu lah, setiap malam baca kulullah. Sebagai tameng nggak ada cerita. Ya, tetap yang mati mah mati. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, jangan berharap untuk ditunda. Ya, sedikit pun nggak akan bisa ketunda. Makanya kan ada di kampung-kampung tuh menganggap ada orang tertunda matinya karena dia memiliki ilmu tertentu. Itu nggak ada cerita, Pak. Enggak. Lalu kenapa? Ada orang tua-tua dulu yang ilmunya entah ilmu apa yang dipakainya sehingga dia lambat mati. Bukan lambat mati. Jadi begini, misalnya matinya itu hari ini, takdirnya hari ini. Gitu. Tapi karena dia memiliki ilmu-ilmu yang terlarang, nah, 3 hari yang lalu sudah mulai itu. Ini hari ini kan Rabu ini. Selasa, hari Senin, udah mulai Allah siksa dia. Sekarat aja kadang-kadang hilang, kadang-kadang sadar. Gitu. Jadi Allah perlihatkan kepada orang yang tinggal. Jangan dipahami yang seharusnya matinya hari Senin, tapi gara-gara punya ilmu, matinya hari ini. Nah itu keliru, nggak ada cerita. Itu bodoh, ya gitu kan, kata orang kamu bodoh itu. Kenapa? Karena Allah katakan idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah datang, la yastakhirun, tidak bisa ditunda walaupun hanya 1 saat, sedetik pun nggak bisa. Jadi kalau di kampung-kampung macam-macam loh Pak, ada yang pelapon dibuka gitu kan, karena nih mayat ini kan sekarat nih, melihat ke atas tuh, nggak mati-mati, udah berjam-jam tuh sekaratnya, dibuka pelapon. Ada genteng yang dibuka, katanya supaya rohnya gampang keluar. Macam-macam lah modelnya. Nah itu sebenarnya adalah siksa yang Allah perlihatkan kepada orang ini karena ketidakbenaran dalam berkeyakinan. Jadi bukan matinya yang terlambat, tapi sebelum dia mati sudah diberikan oleh Allah semacam peringatan keras kepada kita. Itu begitu. Nah oleh karena itu hadirin para sahabat sekalian yang dirahmati Allah tabaraka taala, melalui kajian singkat ini saya ingin menyampaikan yang tidak tertulis tentunya di sini ya. Betapa pentingnya kita membaca zikir-zikir menjelang tidur. Ya, termasuk qul huwallah ini. Kan secara sederhana gini. Menjelang tidur itu kita bisa baca Al-Fatihah, ya. Keagungannya luar biasa Al-Fatihah itu. Banyak hadisnya. Yang kedua bisa baca Al-Kafirun. Orang yang baca Al-Kafirun menjelang tidurnya, maka pada malam itu dia selamat dari dosa-dosa syirik. Gitu. Kemudian membaca masing-masing 1 kali. Membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu kita baca juga ayat kursi. Ya, Al-Baqarah 255. Baca lagi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 285 sampai 286. Dan mulai dari bukan dari lillahi ma fis sama, tapi amanar rasul. Amanar rasul. Nah, ini 2 ayat terakhir ini Al-Baqarah itu ada istimewanya. Tapi ini jangan bergantung di situ ya. Jadi kalau kita mau tidur, niatkan saja. Mudah-mudahan nanti malam kita tahajud. Tapi kita baca itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ya, 285 sampai 286. Qadarullah, kita tertidur pulas dan tidak bangun malam itu. Bangunnya mungkin udah azan subuh, berarti kan tidak tahajud. Maka bacaan 2 ayat akhir Al-Baqarah tadi itu sudah mencukupi, sudah menutupi kealfaan kita dalam tahajud tadi. Tapi sekali lagi jangan berpatok di situ aja. Ya gak usah lah kita tahajud kan sudah baca 2 Al-Baqarah. Jangan. Ini kalau memang itu yang terjadi ya oke. Kemudian juga membaca 2 ayat terakhir surat Al-Kahfi 109 sampai 110. Mulai dari qul law kana al-bahru midada li kalimat rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfaraq. Nah, seterusnya itu baca itu. Ini menurut riwayat Abdullah ibnu Abbas, ini bisa membantu kita untuk bangun malam. Jam berapa kita mau bangun untuk tahajud? Baca itu menjelang tidur. Insya Allah akan dimudahkan Allah bangun jam berapa yang kita inginkan. Itu ada riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi mengeluarkan riwayat yang sama dari Ibnu Abbas dan kitabnya Tazkirah. Jadi banyak ulama memberikan komentar. Kemudian Bapak Ibu hadirin jemaah berbahagia, para sahabat sekalian, menjelang tidur kita bisa membaca salawat kepada Nabi SAW, bersalawat kepada Nabi. Juga bisa membaca tasbih 33 kali,
tahmid 33 kali, takbir, Allahu Akbar 33 kali. Genap 100 semuanya. Itu bisa dibaca. Itu wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Fatimah Az-Zahra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita baca menjelang tidur. Seperti kita bertasbih, tahmid, takbir setelah selesai sholat fardu. Kemudian membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Ini yang sudah umum. Kalau maaf ya, bahasa saya itu doanya yang hafal oleh anak-anak TK. Nah, kalau kita yang udah dewasa ini ada doa yang paling luar biasa ini untuk menjelang tidur itu. Sangat sangat istimewa. Ya, disebutkan apa? Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan Rasul pernah berkata kepada sahabat beliau bernama Barra bin Azib. Wahai Barra bin Azib, kalau kamu hendak tidur, maka berwuduklah seperti wuduknya orang untuk sholat. Semataji ala sikal iman, kemudian kamu tidur dengan miring ke kanan. Lalu ucapkan, Allahumma aslam tu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajhtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Ya. Walja'tu zahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik rahmatan wa rahbatan. Ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan dari azabmu kecuali hanya kepada engkau. Karena aku takut dan juga cinta kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang kau telah turunkan, yakni Al-Quran. Wa nabiyika alladzi rasalta, dan aku beriman dengan nabi yang kau utus. Sebenarnya doa itu pendek, tapi ini karena diterjemahkan agak panjang. Nah, kata Nabi, Pak in mutta min lailatika, jika kamu mati pada malam itu, tidur nggak lagi bangun, seperti yang banyak terjadi, orang tidur tahu-tahu udah kejam aja, ya nggak bangun lagi. Maka mutta alal fitrah, maka kamu mati di atas fitrah. Itu garansinya. Nah, jadi banyak amalan-amalan bisa kita lakukan menjelang tidur, termasuk membaca Qul huwallahu ahad 3 kali tadi. Begitu Pak Bayu ya, sementara yang dapat saya sampaikan. Waktu kita masih ada sedikit untuk mungkin tanya jawab lah. Fadhal. Syukran. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas materi yang tadi disampaikan. Semoga bisa diterima oleh para jemaah, Bapak Ibu sekalian, jadi satu hal yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah sangat bermanfaat buat kehidupan kita, juga kita bisa tularkan ke keluarga kita, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Baik, menginjak ke materi selanjutnya, agenda selanjutnya adalah tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 7-8 menit untuk sampai ke jam 6. Pada Bapak dan Ibu barangkali ada pertanyaan yang perlu atau mau disampaikan pada Ustadz terkait dengan materi sore hari ini, dipersilahkan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Ferdi. Persilakan Pak Ferdi untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Pak Ferdi masih di mute sepertinya. Udah? Oke. Assalamualaikum ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya simpel aja. Untuk wajahnya mana ini wajahnya? Sebentar, ini kok nggak bisa ya? Kan kita kan pengen nengok wajah nih. Kalau iya. yang pemiliar kan udah ketahuan nih kan gitu ya. kan. Ya, kali aja Pak Ferdi. Ya. Woi, ayo. Silakan. Ini lagi online ya. Masya Allah. Silakan Pak Ferdi. Gini, kan ada sahabat menangkap pencuri kalau nggak salah ya, di waktu ada tiga malam di apa? Saya lupa itu, maksudnya pencurinya itu melafalkan ayat kursi
itu. Nah, itu bagaimananya, Ustadz? Apakah itu melafalkan ayat kursi itu, eee, sebelum tidur itu di ini, apa namanya, apa namanya, apa, didawamkan atau bagaimana, Ustadz? Iya, tadi dari awal saya katakan beberapa poin yang saya sebut tadi memang termasuk itu zikir-zikir atau doa atau wirid ya, zikir, doa, wirid terserahlah namanya ya. Iya, Ustadz. Makanya disebut wirid karena memang biasa dibaca tiap malam, makanya disebut wirid. Rutin gitu Pak, rutin. Ya, usahakan Pak baca, walaupun bisa-bisa mungkin belum sampai ke ujung kita udah ketiduran, bisa aja seperti itu. Karena kan Baik baik. baru baca sampai berapa, oh ya ada yang lupa lagi, di samping yang tadi kan saya sebut tadi kan ada surah Al-Muluk juga kan yang dibaca kan, surah Iya. Al-Muluk, surah Al-Munji. Barang siapa nanti yang membaca Al-Muluk setiap malam, nanti di dalam kubur dia menjadi munji, menjadi penyelamat bagi orang yang membacanya itu. Munkar nangkir datang dari arah kepala terhalang karena Al-Muluk yang membelahnya. Datang dari arah kaki terhalang. Gitu dalam hal disebutkan. Makanya surah Al-Muluk juga disebut namanya surah Al-Munji, surat penyelamat dengan izin Allah ya. Itu keberkahan. Termasuk surat ayat kursi tadi. Bahkan ini mohon maaf ini, tapi ini bukan hadis ya. Perilaku sahabat. Ada di kalangan sahabat itu ketika mereka mau keluar safar gitu ya, itu dia ngelilingi rumahnya Pak, ngelilingi rumahnya ya, satu keliling dengan membaca ayat kursi, gitu. Dibaca ayat kursi itu, ngeliling ke rumahnya. Jadi semacam apa namanya pertahanan lah seperti itu. Ya. Dan jangan lupa ayat kursi ini adalah satu di antara sekian ayat yang paling tidak disukai dan ditakuti oleh syaitan, ya, oleh syaitan. Nah, gitu. Makanya Abdullah ibnu Mubarak pernah mengatakan, kalau setan-setan dari jin, saya nggak takut kata dia. Bacain auzubillah aja kabur, apalagi baca ayat kursi yang memang ditakuti oleh setan. Tapi yang paling mengerikan itu setan-setan dari makhluk manusia, kata dia. Kenapa? Ya juruni ayanan, karena setan yang berpostur manusia diseretnya saya secara terang-terangan gitu. Baca auzubillah nggak mempan, baca ayat kursi nggak mempan juga. Jangan-jangan dia juga hafal tuh ayat kursi, makanya nggak bisa gitu kan. Jadi betul Pak, kalau bisa setiap malam kita baca, karena itu bagian wirid menjelang tidur, ya, wirid menjelang tidur. Baik, Ustadz. Syukran Pak Ferdi. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik. Baik, Ustadz, syukran kasir atas penjelasan dari pertanyaan Pak Ferdi. Semoga bisa menjawab ya Pak Ferdi. Baik, ada penanya berikutnya. Dipersilakan. Silakan kalau ada. Yuk, dipersilakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya yang bertanya, Ustadz. Oh, Pak Maulana dulu, dipersilakan. Pak Maulana Wahyu. Pak Bayu di Keramat aja nanyanya. Oh, Ustadz. Boleh. Pak Maulana Wahyu, dipersilakan. Silakan. Silakan siapa? Assalamualaikum Ustadz. Salam kenal semuanya. Saya karyawan baru di Agit. Nah ini nih, ayo silakan Pak Maulana. Ini ya, Maulana K ini apa nih? K Wahyu. Karena Wijaya Wahyu Pak Ustadz. Oh, jangan Karena Wijaya. KW ya. Bukan. Oke. Pertanyaannya simpel Pak, Pak Ustadz. Oh, iya. Kenapa suratnya namanya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya isinya ketauhidan? Menunjukkan bahwa Allah itu satu gitu. Makasih, Ustaz. Iya, tadi seperti di awal saya katakan, umumnya surat-surat dalam Al-Quran itu suratnya diambil dari kata-kata yang ada di dalam surat tersebut. Umumnya ya, umumnya. Surah Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Anfal, banyak sekali.
surat Bara'ah, surat Taubah juga sama. Tetapi surat Al-Ikhlas tidak. Tidak ada kata-kata ikhlas sama sekali, tidak ada. Tapi kontennya adalah mensucikan. Mengikhlas, makna ikhlas lillah itu kan suci kan, hanya untuk Allah. Jadi Al-Ikhlas itu isinya adalah mengkuduskan Allah. Ya, jangan salah paham ya. Kudus itu bukan bahasa orang Kristen, bahasa kita itu. Ya, kudus, salam, sifat Allah ya. Jadi surah Al-Ikhlas itu adalah mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, baik dari sifatnya, tidak ada satupun sifat makhluk yang bisa menyamainya, ya, baik sifat uluhiyahnya maupun sifat rububiyahnya. Yang kedua, dari zatnya Allah tidak berbilang dan tidak ada satupun zat yang bisa menyamai dia. Laisa kamitslihi syai'un atau lam yakul lahu kufuwan ahad, atau fungsinya daurnya. Jadi semua konten dari 4 ayat ini itu menunjukkan hanya milik Allah, hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk ini yang dibutuhkan oleh makhluk lain yang sempurna, kan tidak ada. Tapi hanya Allah lah yang dibutuhkan oleh semua makhluk ini. Ini menunjukkan betapa kudusnya, independennya, qiyamu binafsihinya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi penamaan Al-Ikhlas diambil dari konten, isi, substansi daripada surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi karena apa? Dikatakan tadi, jumlahnya 1. Fungsinya tempat bergantungnya segala makhluk. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengannya. Ini menunjukkan betapa suci dan kudusnya Allah. Nah, itu disebut dengan ikhlas. Kan ikhlas itu kan mensucikan. Ikhlasul amal lillah, mensucikan amal yang hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Begitu Pak Maulana, penjelasan singkatnya seperti itu Pak. Syukran. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pak Maulana semoga menjawab ya. Masih ada yang mau ditanyakan dari peserta jemaah yang lain? Masih ada waktu kurang lebih 5-6 menit. Dipersilakan. Belum ada? Kalau belum ada, silakan Pak Bayu. Ya, silakan. Saya manfaatkan waktu Ustaz. Baik. Ya, mungkin hampir sama tadi, mirip Ustaz dengan pertanyaan dari Mas Maulana berkaitan dengan Al-Ikhlas. Nah, kaitannya dengan istilah kalau kita berusaha untuk berbuat ikhlas dalam hal apapun, misalkan kalau ada masalah, kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan cobaan-cobaan. Nah, kita kan dioptimalkan untuk bisa berusaha mengikhlaskan. Nah, kaitannya dengan istilah ikhlas itu dengan surat Al-Ikhlas bagaimana, Ustaz? Iya, ada hubungan kaitannya atau sangat jelas. Seperti apa? Itu aja, Ustaz. Kaitannya sangat jelas. Misalnya begini, ini ada bukti ya, surat Al-Ikhlas itu mengajarkan begini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Ketika kita memberi orang, kata orang yang ikhlas ini, kami memberi kamu mengharapkan wajah Allah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak butuh balasan dari kamu, karena kami nolong kamu karena Allah. Wala syukura, bahkan tidak berucapan terima kasih pun nggak penting bagi kami. Nah, itu kan diuji kita, Pak. Ya, kalau kita nolong orang ini, jujur aja nih, kita nolong orang, ya, walaupun sedikit barangkali, kan umum di kita, terima kasih ya Pak, kan gitu kan. Kalau sekarang mungkin pakai doa lagi, jazakallah khairan kasiran Pak, kan gitu kan. Ini enggak, diambil saja tanpa mengucap terima kasih. Itu bisa jadi iblis datang tuh ganggu. Ini parah banget nih orang ya, udah dibantu aja nggak terima kasih. Nah, itu begitu ya. Padahal di dalam surat Al-Insan itu ciri-ciri hamba Allah yang jaminannya surga, yang Allah selamatkan dari keburukan yang terjadi pada hari kiamat, huru-hara kiamat, Allah selamatkan dia. Salah satu cirinya apa? Ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. Kalau kami bantu kamu liwajhillah, mengharapkan wajah Allah, hanya karena Allah. Kan gitu maksudnya.
La nuridu minkum jazaan. Kami tidak butuh balasan dari kamu, wala syukuro. Bahkan enggak terima kasih pun enggak apa-apa. Nah, disitulah kita perlu beristighfar. Jujur aja Pak, ini manusiawi yang Bapak tanya itu manusiawi banget. Ya, Betul, Ustaz. mungkin kemarin aja ada kejadian pada diri saya itu. Jujur aja ya. Ada di beberapa daerah, satu daerah depannya saya mengirimkan buku tafsir Al-Asas yang pernah kita pelajari di Al-Furqan itu dalam jumlah yang besar. Nah, kemarin udah nyampe kepada dia, kepada di daerah nih, satu daerah saya kirim gitu kan, banyak gitu ya. Dia mengatakan hanya alhamdulillah buku sudah diterima Ustadz, gitu aja. Ini aja mungkin akan lebih nyaman ya, syukran ya, atau jazakallah ya, mungkin akan lebih enak gitu kan. Yes. Tapi udah saya harus, ya udah kata hati, ya udah istighfar gitu. Itu begitu Pak. Ya. Ya. Jadi, nah, tapi kalau kita yang memberi, kita nolong, sikap kita begitu. Tapi kalau kita yang menerima Pak, itu wajib doain mereka. Nah, ini jangan lupa nih. Karena Quran mengatakan fasalli alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Jadi kalau kita diberi sesuatu, doakan orang yang memberi itu. Karena doa kamu itu membuat mereka senang, membuat mereka tenang. Gitu. Bahkan membuat ikhlas mereka semakin bertambah. Tapi kalau kita memberi kepada orang, kita nolong, ya udahlah, kita punya sikap lah. Dibalas, enggak terima kasih, bodo amat, udahlah, terserah lah. Mama diuji keikhlasan kita. Tapi kalau kita ditolong oleh orang, kita wajib mendoakan itu orang. Dan itu Al-Quran yang nyuruh kita. Tentang zakat, tentang infak sedekah. Fasalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sekarang. Karena doa yang kamu panjatkan itu membuat mereka tenang. Nah gitu ya. Jadi begitu sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Memang diuji keikhlasan kita itu sejauh mana lillahnya. Ikhlas itu mudah diucapkan, hanya relatif berat dalam praktek. Mudah-mudahan kita ditolong, diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa ikhlas Pak. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Di Asnagavia itu diajar untuk ikhlas itu. Karena sholat asar, zohor harus jalan kaki. Ke Dewan Dakwah naik ke lantai 3 lagi. Itu latihan ikhlas itu. Lewat tembok, jalan, naik ke lantai 3, nggak pakai lift lagi ya, jalan kaki, pakai tangga. Itu ujian itu insya Allah. Supaya ikhlas lagi. Insya Allah. Amin. Syukran semuanya. Jazakallah khairan katsir atas materi yang disampaikan oleh Ustadz pada sore hari ini. Dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman yang telah dijawab. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kita semua sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kalau tadi dapat saya sampaikan berkaitan dengan amalan-amalan singkat yang mungkin sepertinya sepele, seperti doa tidur yang tadi Ustadz sampaikan, berkaitan dengan bacaan-bacaan surat-surat pendek yang sepertinya sepele, tapi kalau tidak kita dawamkan, rasanya satu hal yang sangat disayangkan. Semoga dengan setelah mendapatkan materi pada sore hari ini, kita bisa mengamalkan sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falah, surat An-Nas, ayat kursi, surat Al-Mulk, dan juga doa tidur yang semoga bisa memberikan perlindungan kita selama kita tidur dari malam hingga pagi dan bisa ibadah pada malam hari dengan optimal. Update info juga berkaitan dengan WAIS, mohon disupport kepada teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita tutup dulu kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah 1 kali, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi pada Ustadz, kami ucapkan terima kasih atas materinya pada malam sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk live ya. Ada Ustadz. Oke. Ada info buat teman-teman yang terkait dengan WAIS, dan juga ada info mengenai kegiatan dari Amalia Astra, yaitu berupa Kambing Cup, workshop dapur challenge, dan workshop mengenal saham.
barangkali nanti yang berminat akan saya share materinya lewat WA group Perisai Astragrafia, atau saya chat, boleh nih saya share chat lewat chat, info Agi dan juga info dari Wais. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Sudah share di chat. Nah, untuk workshop dan mengenal saham itu khusus karyawan dan keluarga karyawan Astra Group. Tapi kalau untuk yang workshop dapur dan kambing cup itu khusus karyawan. Saya kira itu. Kemudian info Wais ke nomor rekening Bank Syariah, Bank Permata Syariah 41073077007 atas nama Indriani Trisnowianti atau Mita Jasmine. Baik, saya kira itu informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Ustaz, terima kasih atas materinya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu izin live. Ya. Izin live. Kenapa, Mas? Izin live aja. Izin. Oh iya, monggo. Padahal Mas Kron. Sukron, terima kasih ya. Semuanya. Assalamualaikum. Allah